Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ya baik, teman-teman yang insya Allah saya cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai, mari kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, insya Allah saya akan membahas suatu buku, ya, buku yang luar biasa. Judulnya Silsilatu Ta'limil Lughatil Arabiyyah, rangkaian taklim bahasa Arab. Ya, Al-Mustawa Ats-Tsalits, level ketiga. Gitu. Ini buku, setahu saya buku ini ada 4 level dan kita pakai yang level 3. Ya, At-Tauhid. Ya. Al-Mushtarikuna fi hadzal kitab. Al-Mushtarikuna yang berpartisipasi fi hadzal kitab, dalam buku ini. Maksudnya dalam penyusunan buku ini, bisa dibaca sendiri mungkin ya. Kita langsung saja. Ya. Ada Al-Wahdatu Al-Ula di sebelah kanan paling atas. Al-Wahdatu Al-Ula, unit pertama. Ad-Darsu Al-Awwal, pelajaran pertama. Makna At-Tauhid, makna tauhid gitu ya. Jadi untuk hari ini kita akan bahas tentang makna tauhid. Al-kalimatu al-jadidatu. Al-kalimatu, kata-kata, al-jadidatu, yang baru, kata-kata yang baru. Ya, bisa dilihat di kotak yang ada di bawah. Syurutun. Syurutun adalah bentuk jamak dari kata syartun yang ada di sebelah kirinya ya. Jadi di dalam bahasa Arab ada yang namanya jamak, ada yang namanya mufrad. Begitu. Kalau mufrad adalah suatu kata yang menunjukkan kepada sesuatu yang berjumlahnya satu begitu. Kalau jamak menunjukkan kepada sesuatu yang lebih dari 2. Contoh, di sini kan ada syartun, artinya syarat. Berarti syaratnya cuma 1. Sementara kalau syurut itu syaratnya ada banyak gitu, jumlahnya lebih dari 2 gitu. 3, 4, 5 dan seterusnya. Begitu ya. Nah, selanjutnya ada sihhah. Sihhah ini secara bahasa sebetulnya artinya kesehatan begitu. Ya, cuma di bab ini maknanya sahih ya. Itu ada di kurungnya. Nah, sihhah itu bentuk masdar dari kata sahha yasihhu. Terus selanjutnya ada tauhid. Tauhid itu secara bahasa berasal dari kata wahada yuwahidu, tauhid. Jadi bentuk masdar dari wahada yuwahidu. Ya, lawan kata dari syirk gitu. Kalau di bahasa kita syirik gitu, SYIRIK begitu, syirik gitu. Sementara kalau di bahasa Arabnya sebetulnya ditulisnya shin ro kaf, syirkun begitu. Nah, selanjutnya ada mudabbir. Mudabbir berasal dari kata dabbaro yudabbiru. Kemudian ada iqrar. Kalau bahasa kita mungkin ada ikrar gitu ya. Iqrar. Nah, makna katanya i'tiraf atau pengakuan begitu. Lawan katanya adalah inkar. Ingkar gitu ya, bahasa Indonesia juga ada. Tuh, selanjutnya mustahiqun. Mustahiqun berasal dari kata istahaqqo yastahiqqu. Jadi mustahiqun artinya adalah yang berhak gitu. Taklid. Taklid di sini berasal dari kata qallada yuqallidu. Maknanya adalah muhakatun. Kopi gitu, mengkopi, meniru begitu. Kalau muhakatun berasal dari haka yuhaki. Gitu ya. Selanjutnya ada taqarraba yataqarrabu. Begitu. Taqarraba yataqarrabu biasanya ditambah dengan kata ila. Taqarrab
taqarraba ilallah misalkan. Artinya mendekatkan diri. Lawan katanya adalah ya menjauhkan diri gitu. Menjauhkan diri bahasa Arabnya ibta'ada yabta'idu an. Gitu ya. Selanjutnya ada khilaf. Khilaf di sini di maknanya gitu khusus di bab ini adalah ikhtilaf gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman menggunakan buku ini gitu ya, ada suatu kata terus di sebelahnya ada kata yang pakai kurung. Nah, itu makna di bab tersebut begitu ya. Yang benarnya adalah yang sesuainya adalah yang dikasih kurung begitu. Karena kan tiap kata dalam bahasa Arab tuh maknanya tidak hanya satu. Contohnya Musa gitu. Kita tahu Musa itu Nabi Musa begitu ya, atau orang mungkin yang namanya Musa misalkan. Nah, sementara ketika kita buka misalkan suatu bab, nah Musa di sini ternyata bukan Nabi Musa, tapi maksudnya tuh gunting begitu. Nah, nanti di si penulis biasanya nulisnya di kalimat al-jadidah ini yang dikotakin ini pakai kata di sampingnya begitu. Di samping si kata Musa tadi dalam kurung misalkan apa gitu. Gitu ya. Jadi maksudnya karena tiap kata itu tidak cuma satu gitu maknanya, bisa beragam, bisa 3, bisa mungkin lebih gitu ya. Nah, makanya sama si penulis dicantumkan kata lain supaya kita nggak salah paham begitu ya. Selanjutnya ada masyayikh. Masyayikh itu bentuk jamak dari syekh begitu. Kalau misalkan syekhnya ada satu, itu disebutnya syaikhun gitu, atau syaikhun wahid bisa gitu. Cuma kalau misalkan syekhnya itu ada misalkan ada 3 misalkan minimal gitu ya, 3 atau 4 dan seterusnya, itu disebutnya masyayikh begitu. Riyaun itu udah tahu ya, di bahasa kita juga ada riya. Mutaba'ah gitu. Mutaba'ah dari kata taba'a yutabi'u gitu. Kemudian masdar. Masdar artinya di sini aslun, dasar atau pondasi. Begitu ya. Pokoknya untuk penggunaan buku ini, sebetulnya buku ini tuh luar biasa keren menurut saya gitu ya. Jadi si makna katanya itu ada di bagian belakang buku begitu. Jadi misalkan di sini kalimat al-jadidah syurutun. Kita nggak tahu nih syurutun itu apa. Coba buka di bagian belakang buku begitu. Ya, halaman-halaman terakhir maksud saya. Di situ nanti ada kamus-kamusnya tersendiri gitu, bisa dicek sendiri ya gitu. Nah, nanti dijelasin di situ, tapi kamusnya berbentuk kamus Arab gitu. Jadi kata berbahasa Arab dijelaskan dengan bahasa Arab lagi begitu. Tapi insya Allah ngebantu banget gitu, insya Allah. Nah, begitu ya. Nah, kita lanjutkan saja ke bagian kontennya. Innallaha ta'ala khalaqa al-khalqa. Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala, khalaqa al-khalqa, telah menciptakan al-khalqa. Al-khalqa itu apa? Selain khaliq gitu. Jadi makhluk begitu ya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala sesungguhnya telah menciptakan makhluk gitu. Untuk apa Allah menciptakan makhluk? Liya'buduhu, untuk menyembahnya, menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala yusyriku bihi syai'a, dan bukan untuk menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Begitu ya. Nah, walidha, maka dari itu biasanya kalau dalam bahasa Arab itu ada walidha lika gitu. Cuma kalau di sini pakainya walidha gitu. Artinya sama. Itu. Maka dari itu arsala rusul. Arsala telah mengirim atau telah mengutus ar-rusul. Maka dari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus ar-rusul. Rusul bentuk jamak dari rasul gitu. Jadi utusan-utusan ya. Jadi enggak cuma satu rasul begitu. Kemudian wa anzalal kutub.
Ya, wa anzala, dan dia telah menurunkan, maksudnya Allah telah menurunkan al-kutub. Al-kutub bentuk jamak dari kitab begitu, dan dia telah menurunkan kitab-kitab gitu. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Begitu. Ini ada di surat Az-Zariyat ayat 56. Gitu ya. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Begitu. Ya, itu jadi di paragraf pertama saya terjemahkan secara per kalimatnya begitu ya. Sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan makhluk untuk beribadah kepadanya dan bukan untuk menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Maka dari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para rasul dan juga menurunkan kitab-kitab. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surat Az-Zariyat ayat 56, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Begitu ya. Selanjutnya di paragraf selanjutnya ada waqala aidon. Waqala, dan dia berfirman, maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Aidon itu juga, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman di surat lain, ini di surat An-Nisa ayat 36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Ya, wa'budullaha, dan sembahlah Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa la tusyriku bihi syai'a, dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Begitu. Fa'amara Subhanahu wa Ta'ala al-khalqa bi'ibadatihi wahdah wa tarki ibadati ghairihi. Fa'amara Subhanahu wa Ta'ala, maka dari itu amara itu memerintahkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan al-khalqa, makhluk, bi'ibadatihi, untuk beribadah kepadanya wahdah, satu-satunya. Jadi kita nggak boleh beribadah kedua, misalkan dua apa ya, ibarat kita saya beribadah kepada Allah dan kepada siapa, nggak boleh itu. Kita beribadah kepada Allah khusus hanya untuk Allah begitu ya. Wahdah itu satu-satunya, nggak boleh kedua, ketiga gitu ya, dan lain sebagainya gitu. Watarki ibadati ghairi, watarki, dan meninggalkan ibadati ghairi, peribadatan yang lain gitu. Jadi kita di dalam paragraf ini penulis mengungkapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memerintahkan kepada kita untuk beribadah kepada Allah saja ya, dan kita juga diperintahkan oleh Allah untuk meninggalkan peribadatan gitu ya selain Allah. Begitu ya. Saya kira sampai sini cukup jelas bahasanya, tidak terlalu rumit. Saya harap teman-teman paham. Kita lanjut ke aqsamu at-tauhid. Aqsam itu bentuk jamak dari qismun. Itu bagian-bagian gitu. Jadi artinya ya, aqsamu tauhid, bagian-bagian tauhid. Lit tauhidi salah satu aqsamin. Ya. Lit tauhidi salah satu aqsamin hiya. Tauhidi, tauhid mempunyai salah satu aqsamin, 3 bagian. Hiya, yaitu, nah bisa dilihat di halaman selanjutnya. Nomor 1. Nah, bagian pertama dari tauhid gitu. Kalau di kitab-kitab lain mungkin langsung disebutin ya, tauhid apa. Cuma kalau di sini dijelasin dulu. Begitu, al-imanu segala macam. Nah, pokoknya nomor 1, poin pertama itu ada tauhid ar-rububiyah. Tauhid rububiyah gitu ya. Apa itu tauhid ar-rububiyah? Yaitu al-imanu bi annallaha huwal khaliqu ar-raziqu al-mudabbiru alladzi yuhyi wa yumit. Begitu. Al-imanu, iman, bi annallaha, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala huwal khaliq, dialah sang pencipta, ar-raziq, yang memberikan rezeki gitu, sang maha pemberi rezeki gitu, al-mudabbir, yang maha mengatur, alladzi yuhyi wa yumit,
alladzi yang yuhyi menghidupkan, wa yumit dan mematikan. Gitu. Ya, yang seperti ini disebut tauhid ar-rububiyah. Ya, wa hadza yusamma tauhid ar-rububiyah. Wa hadza dan ini yusamma dinamakan atau disebut tauhid ar-rububiyah, tauhid rububiyah. Gitu. Li'annahu imanun bi rabbil ladzi yaf'alu ma yurid. Gitu. Li'annahu karena tauhid ini iman bi rabbil ladzi kepada Rabb alladzi yang yaf'alu ma yurid, melakukan ma yurid apapun yang dia kehendaki, begitu. Waqad aqarra bihi al-musyrikuna fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam, gitu. Waqad aqarra bihi al-musyrikuna dan waqad dan talah, gitu, atau dan sungguh, begitu ya. Aqarra bihi al-musyrikuna. Jadi orang-orang musyrik fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, qad aqarra bihi, sudah mengaku, gitu, mengakui tauhid rububiyah, begitu. Jadi sebetulnya kalau misalkan ditanya, begitu, sebetulnya orang-orang musyrik pun mengakui bahwasanya likulli fi'lin fa'ilun, gitu ya. Kalau setiap makhluk itu pasti ada penciptanya, gitu. Makanya di buku lain disebutkan likulli fi'lin fa'ilun. Setiap fi'il memerlukan pasti memiliki fa'il, gitu. Kalau ada fi'il pasti ada fa'il, gitu ya, di ilmu nahwu. Nah, di ilmu tauhid ada istilahnya kalau ada makhluk pasti ada penciptanya, gitu. Kalau ada kita, gitu, sebagai makhluk nih pasti ada yang menciptakan, gitu. Terus bagaimana kalau misalkan ada yang tidak mengakui bahwasanya Allah itu nggak ada yang menciptakan segala macam. Itu sepaham saya sih sebetulnya mereka pun mengakui, gitu, karena kan ini nyambung banget ya sama logika, gitu. Kalau misalkan kita ngelihat ada helm, wah ini helmnya bagus gini, siapa nih yang bikin? Kan nggak mungkin tiba-tiba muncul tuh helm, begitu ya. Nah, makanya di sini penulis mencantumkan suatu ayat di dalam surat, bisa dilihat ya nih, surat Az-Zukhruf ayat 87. Nih, qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Az-Zukhruf ayat 87 ya. Tadi ya. Walain sa'altahum man khalaqahum layaqulunallah. Begitu. Dan apabila sa'altahum kamu bertanya kepada mereka, man khalaqahum, siapa sih yang menciptakan mereka, layaqulunallah, gitu. Gitu ya. Layaqulunna, la huruf lam pakai harokat fathah, la itu menunjukkan taukid atau penegasan. Ditambah lagi di bagian belakang kata kerja itu ditambahin nun tasydid, gitu ya. Lunna itu juga sama bentuk taukid, jadi bentuk penegasan. Jadi di dalam satu kata ini ada dua penegasan, layaqulunallah, gitu. Makanya benar-benar ditegasin sama Allah bahwasanya ketika kamu, begitu ya, bertanya kepada mereka siapa sih yang menciptakan mereka, mereka pasti akan mengatakan yang menciptakan mereka adalah Allah Subhanahu wa taala, gitu. Ya. Jadi di dalam tauhid rububiyah ini orang-orang musyrik pun tidak terjadi ikhtilaf, gitu ya, sama-sama mengakui bahwasanya kita sebagai makhluk tuh pasti ada yang menciptakan, begitu ya. Nah, bahkan sampai ditegaskan sama Allah Subhanahu wa taala di dalam surat tadi, gitu ya. Saya bahas secara cepat mungkin ya, secara per kalimat. Jadi poin pertama adalah iman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Khaliq, sang maha pencipta, Ar-Raziq, yang maha memberi rezeki, Al-Mudabbir, yang maha mengatur, Alladzi, yang menghidupkan dan mematikan.
Dan ini disebut dengan tauhid rububiyah. Karena apa? Karena karena tauhid rububiyah ini adalah iman kepada Rob yang melakukan apapun yang Dia kehendaki. Nah, orang-orang musyrik di zaman Nabi SAW itu mengakui adanya tauhid rububiyah, mengakui bahwasanya ada khaliq gitu, ada yang menciptakan kita sebagai makhluk begitu. Ya, saya nggak tahu nih apakah di orang-orang musyrik zaman sekarang pun masih mengakui atau enggak. Cuma sepaham saya sih, insya Allah masih begitu ya. Karena yang berbeda biasanya ada di poin keduanya gitu. Nah, kita lanjut aja ke poin kedua. Al-iqraru bi annallaha subhanahu wa ta'ala huwal mustahiqu lil ibadah wahdah wa yusamma tauhid al-uluhiyah. Gitu ya. Al-iqrar, ikrar gitu, ikrar atau pengakuan bi annallaha subhanahu wa ta'ala, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala huwal mustahiqu lil ibadah, dialah yang berhak lil ibadah untuk diibadahi wahdah satu-satunya, wa yusamma dan disebut atau dinamakan tauhid uluhiyah. Jadi poin kedua adalah tauhid uluhiyah. Apa itu tauhid uluhiyah? Tauhid uluhiyah adalah ikrar atau pengakuan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah yang berhak untuk diibadahi satu-satunya begitu ya. Jadi selain Allah itu tidak ada yang berhak gitu ya. Nah, selanjutnya wa huwal ladzi waqa'a fihi al-khilafu bainal anbiya'i wa bainal ladzina takhadhu ma'allahi alihatan ukhra. Gitu ya. Dan tauhid ini, tauhid uluhiyah adalah alladzi waqa'a fihi al-khilaf. Alladzi yang waqa'a terjadi fihi di dalamnya atau padanya gitu al-khilaf. Al-khilaf di sini maksudnya adalah ikhtilaf ya, tadi sudah kita bahas. Jadi di dalam tauhid uluhiyah ini terjadi ikhtilaf begitu baina al-anbiya. Al-anbiya itu bentuk jamak dari nabi, jadi artinya jadi para nabi begitu ya. Wa bainal ladzina takhadhu ma'allahi alihatan ukhra. Dan antara alladzina takhadhu, orang-orang yang ittakhadhu menjadikan ma'allahi alihatan ukhra, yang menjadikan selain Allah gitu, bersama Allah, alihatan ukhra, sesembahan yang lain. Jadi maksudnya begini. Tauhid uluhiyah itu terjadi ikhtilaf di dalamnya ya, ikhtilaf di dalamnya dalam hal apa? Dalam hal siapa sih yang berhak diibadahi oleh kita begitu ya, oleh kita sebagai makhluk, sebagai manusia begitu. Nah, terjadi ikhtilafnya itu antara para nabi dengan orang-orang yang menjadikan selain Allah itu sesembahan yang lain. Maksudnya begini, jadi di zaman dulu begitu ya, ada yang menjadikan batu sebagai sesembahan begitu. Sebetulnya kan ya seperti yang tadi saya jelaskan ya, kita itu semua manusia itu mengakui bahwasanya kita sebagai makhluk tuh pasti ada yang menciptakan gitu. Nah, tapi ketika kita mau menyembah yang menciptakan kita tuh, kita terjadi ikhtilaf gitu ya. Ikhtilafnya di padahal siapa sih yang berhak kita sembah gitu. Kalau kita jelas menyembah Allah Subhanahu wa taala ya, caranya dengan sholat dan lain sebagainya begitu. Sementara kalau orang-orang non-Islam gitu ya, barangkali mereka ngaku sebetulnya ada pasti yang menciptakan mereka teh, cuma mereka keliru dalam hal menyembah siapa sih yang disembahnya gitu. Barangkali ada yang menyembah batu, dan mungkin ada juga ya yang menyembah ini roti gitu. Jadi roti ditumpuk gitu. Terus mereka sembah roti mereka sendiri gitu. Dan ketika lapar gitu, ya mereka makan itu Tuhannya sendiri gitu. Ngeri ya, makan Tuhan sendiri. Ya, dari segi logika pun agak gimana gitu. Nah, balik lagi ke yang tadi. Jadi di dalam tauhid uluhiyah ini terjadi ikhtilaf antara para nabi dan
orang-orang yang menjadikan sesembahan lain selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang terjadi ikhtilaf gitu. Kalau di tauhid rububiyah tidak terjadi ikhtilaf, di tauhid uluhiyah terjadi ikhtilaf gitu ya. Nomor 3, tasmiyatullahi ta'ala bi asma'ihil husna wa sifatihi al-kamilah allati wasafa nafsahu wa wasafahu biha rasuluhu sallallahu alaihi wasallam fi sunnah wa yusamma tauhid al-asma was sifat gitu ya. Ini tauhid yang nomor 3 namanya tauhid asma wa sifat gitu ya. Apa itu teh? Tasmiyatullahi ta'ala bi asma'il husna gitu. Ini kalau dari segi bahasa si tasmiyatullah itu menamakan Allah. Tapi maksudnya tuh bukan kita yang ngasih nama, bukan, tapi kita teh baca di Al-Qur'an ya, oh Allah tuh Sami'un Basir misalkan, maha mendengar dan maha melihat dan lain sebagainya gitu. Jadi kita merujuk kepada Al-Qur'an begitu ya. Jadi kalau dari segi bahasa intinya tasmiyatullahi ta'ala bi asma'ihil husna itu menamakan Allah Subhanahu wa taala bi asma'ihil husna dengan nama-namanya yang husna, yang baik gitu. Cuma kita juga jangan sok tahu gitu menamai Allah dengan apa segala macam, karena Allah sudah menamai dirinya sendiri di dalam Al-Qur'an gitu ya. Dan ulama sudah menyusun apa itu Asmaul Husna beserta artinya, bahkan ada juga penjelasannya ya. Asmaul Husna pertama penjelasannya apa segala macam ya, tinggal dipelajari aja gitu kita mah. Selanjutnya wasifatihil kamilah, dan sifat, jadi menamai Allah dengan nama-namanya yang baik Asmaul Husna, wasifatihil kamilah, dan sifat-sifatnya al-kamilah yang sempurna gitu. Allati yang wasafa biha nafsahu. Nah, yang dia deskripsikan, yang dia sifatkan dirinya sendiri. Jadi yang seperti yang saya jelasin, jadi nama-nama Allah itu sudah dijelaskan sama Allah sendiri gitu di dalam Al-Qur'an gitu. Jadi bukan berarti kita yang menamai Allah, bukan, tapi kita mengenal Allah dari kalam-kalam Allah gitu. Mengenal Allah teh maha apa segala macam itu dari kalam Allah, lihat dari Al-Qur'an gitu ya. Dan bahwa sofahu biha rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, dan yang dijelaskan oleh rasulnya, utusannya, maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi as-sunnah begitu. Jadi kita merujuk kepada Al-Qur'an dan as-sunnah untuk tahu bagaimana sih tauhid asma wa sifat gitu. Nama-nama Allah teh apa aja dan sifat-sifatnya Allah tuh apa aja. Nah, itu dipelajari lebih dalam lagi mungkin di kajian-kajian di tempat masing-masing mungkin ya. Saya hanya membahas yang di buku ini saja. Selanjutnya bisa dilihat di syurutu sihhatil aqidah. Itu syurutu, syarat-syarat sihhatil aqidah. Sihah tadi makna khususnya di bab ini adalah sahih gitu. Jadi syarat-syarat benarnya akidah gitu. Akidah kita teh dianggap benar tuh syaratnya apa sih gitu. Nah, di bawahnya lanjut ya. La takunu al-aqidatu sahihatan illa bi syartaini. La takunu al-aqidatu, akidah tidak akan menjadi sahihah, tidak akan jadi benar gitu, atau sehat, lebih cocoknya benar ya, illa bisyartaini, kecuali dengan dua syarat. Jadi syarat sehatnya atau benarnya akidah kita ada dua. Yang pertama, awwaluhuma al-mutaba'ah. Al-mutaba'ah itu nuturkeun mengikuti gitu ya. Wal maqsudu biha, dan maksudnya adalah an yakuna kitabullahi wa sunnatu rasulihi sallallahu alaihi wasallam huma masdaru aqidatil muslim ya. Wal maqsudu biha, dan yang dimaksud dengannya, yang dimaksud dengan al mutaba'ah apa? An yakuna kitabullahi wa sunnatu rasulihi
kitab Allah, Al-Quran maksudnya, dan sunnah Rasulullah SAW itu menjadi masdar aqidatil muslim, masdar atau sumber akidah seorang muslim gitu. Fala takunu al-aqidatu taqlidan gitu. Maka dari itu akidah kita itu nggak boleh taklid gitu. Liman yuhsinu bihi mudzon minal abai wal masyayikh itu. Al aba itu bentuk jama dari abun gitu, ayah. Wal masyayikh itu bentuk jama dari syekh gitu. Nah, jadi kata penulis di sini adalah akidah kita itu nggak boleh jadi taklid gitu. Taklid kepada siapa? Kepada yang kita tuh nganggep dia itu soleh gitu. Kita itu anggap dia apa ya bahasanya teh, wah ini mah ahli surga nih, kita saya mah ngikutin dia aja. Itu nggak boleh gitu ya. Di dalam buku ini disebutkan bahwasanya kita tuh nggak boleh taklid kepada siapapun yang yuhsinu bihi mudzon gitu, yang kita tuh punya husnuzon ke dia tuh ahli surga segala macam gitu. Tetap ketika kita mau melakukan sesuatu gitu ya, harus didasari dengan ilmu begitu. Nggak boleh taklid, nggak boleh orang lain misalkan melakukan apa gitu karena banyak yang melakukan kita anggap itu benar, nggak boleh gitu. Itu jatuhnya taklid, nggak boleh ikut-ikutan, apalagi urusan akidah gitu. Kalau bisa sih kita pelajari dulu atau tanya ke guru, atau ya karena zaman now mah mungkin bisa ya searching di internet atau nonton YouTube segala macam. Akan lebih aman sih sebetulnya kalau misalkan kita punya guru pribadi begitu, termasuk saya pribadi begitu. Ketika bikin konten ini bukan berarti saya merasa apa ya, saya udah yang paling pintar atau segala macam, enggak. Saya tanya-tanya dulu ke guru saya apakah yang saya sampaikan benar atau ya segala macam gitu, konsultasikan segala macam gitu ya. Itu jadi yang pertama saya bahas secara cepat syarat sahihnya akidah kita. Yang pertama adalah mutaba'ah. Apa itu mutaba'ah? Mutaba'ah itu kitab Allah dan Al-Quran, maksudnya Al-Quran dan sunnah Rasul SAW itu jadi sumber akidah kita gitu. Jadi akidah kita itu bukan ngikut-ngikut orang lain begitu, tapi ngikut Al-Quran dan sunnah. Ya, bagaimana kita memahami Al-Quran dan As-Sunnah? Guru saya pernah menyampaikan bahwasanya salah satu ilmu yang diperlukan untuk memahami Al-Quran adalah bahasa Arab begitu. Maka dari itu yuk kita pelajari bahasa Arab dulu. Nanti kalau misalkan sudah belajar bahasa Arab, mungkin naik lagi levelnya, naik sampai belajar yang namanya tafsir segala macam. Gitu ya, Allahu a'lam bissawab. Itu. Yang kedua, al-ikhlasu lillahi ta'ala fi jami'il a'mali wa tarkir riya wan nifaq. Gitu ya. Yang kedua al-ikhlas. Yang kedua ikhlas lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala fi jami'il a'mal, fi jami'il a'mal, dalam semua amalan kita, wa tarkir riya, dan meninggalkan riya, wan nifaq, dan kemunafikan gitu ya. Nah ini boleh diperhatikan yang di sebelah kata riya itu ada angka 1 ya, itu ada definisinya biasanya di bawahnya. Nah, riya an ya'mala asy-syakhsu amalan liyarahun nas wa fi'luhu ra'a yurai gitu. Nah, riya itu apa maknanya? An ya'mala asy-syakhsu. Asy-syakhsu itu orang. Jadi riya itu seseorang ya'malu amalan, melakukan suatu amalan liyarahun nas, untuk dilihat oleh orang lain begitu. Wa fi'luhu, dan fi'ilnya kalau di ilmu ilmu nahwu ada fi'il ya. Fi'lun maksudnya. Nah, fi'il itu kata kerja. Nah, kata kerjanya adalah ro'a yurai. Jadi ro'a yurai, sementara riya itu bentuk masdarnya. Begitu ya. Yang kedua ada an-nifaq ya. Tadi nih
bisa diperhatikan ada angka 2 wan nifaq. An-nifaq itu apa? An-nifaq adalah izharul imani wa ikhfaul kufri. Wa fi'luhu nafaqa yunafiqu. Gitu. Ya, yang namanya nifaq adalah izharul iman, menampakkan iman, menampakkan keimanan, wa ikhfaul kufr, dan menyembunyikan kekafiran, ya, kekufuran. Jadi ke orang lain tuh seolah-olah kita beriman gitu ya, bukan kita ya, maksudnya orang-orang munafik gitu ya. Naudzubillah gitu. Kalau kita termasuk orang munafik, naudzubillah min dzalik gitu ya. Jadi menampakkan iman gitu ya, secara zahir tuh kelihatannya kayak orang beriman segala macam, tapi sebenarnya dalam hati itu kita enggak gitu. Kita mengkufuri itu gitu. Ya. Nah, wa fi'luhu, dan fi'ilnya nafaqo yunafiqu. Nah, makanya nanti ada istilah munafik gitu ya. Ini kayaknya udah enggak asing juga di telinga kita semua ya, munafik gitu. Ngomong ke orang begini padahal dianya enggak begitu. Kurang lebih kayak begitu. Balik lagi ke yang tadi, wahadzani asyartani al-mutaba'atu wal ikhlasu. Ya, wahadzani asyartani, dan inilah dua syarat tersebut. Yang pertama syarat apa? Syarat sahihnya akidah kita. Dua syarat tersebut adalah al-mutaba'ah wal ikhlas gitu. Yushtaratani fi kulli amalin minal a'mali shalihah. Gitu, disyaratkan dalam kulli amalin minal a'mal, dalam setiap amalan kita, as-shalihah, amal soleh kita, allati yang taqarrabu biha al-muslimu ila rabbihi wa khaliqihi. Ya, allati yataqarrabu biha, yang dengannya, dengan amal soleh tadi kita bisa bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rabb kita dan Khaliq kita gitu. Ini bukan berarti Rabb dan Khaliq tuh jadi beda, bukan ya, tetap maksudnya Allah cuma satu-satunya gitu ya. Mungkin kurang lebih begitu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Nakhtatim bilhamdalillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Istighfar, astaghfirullah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.